Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gede Indra Gunawan. Nah, pada video kali ini mungkin terlihat sedikit berbeda karena ada penampakan wajah saya. Nah, saya berbuat sedikit berbeda supaya kalian tidak merasa bosan saat belajar dengan video pembelajaran yang saya buat. Wah, Pak Indra nih loh, tiap buat video pasti isi suara dan juga PowerPoint-nya aja itu aja loh. Saya bosan, mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi, saya ubah sedikit, saya berikan visual saya berupa nanti ada background hijau, nanti keren jadinya. Oke, karena di luar sedang hujan, saya minta maaf jika suara hujannya nanti masuk ke dalam video. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini kita akan menjadikan 3 kali pertemuan, tiga video. Yang pertama ini kita akan membahas tentang grafik garis lurus. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung lanjut ke PowerPoint-nya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah di PowerPoint-nya. Yang pertama, kalian silahkan untuk menyiapkan alat tulis ataupun kalian sambil minum teh ataupun apapun itu, silahkan. Dan yang kedua, saya ingatkan kembali untuk adik-adik semua untuk mencatat apa yang poin penting dalam kegiatan belajar kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bab 4, lanjutan dari bab 3 sebelumnya, yaitu persamaan garis lurus. Ini masih ada hubungannya dengan koordinat kartesius nanti, oke? Oke, kita lanjut. Nah, mungkin muka saya terlalu besar di sini ya, kita kecilkan saja. Oke, cukup mungkin ya. Nah, yang pertama, grafik garis lurus. Ini yang akan kita bahas. Poin A, grafik garis lurus. Dalam poin A ini, kita akan belajar 3 hal, yaitu persamaan umum garis lurus, syarat titik segaris, dan juga menggambar grafik garis lurus. Apa yang harus kita lakukan di menggambar grafik? Tonton videonya sampai akhir, oke? Jangan setengah-setengah menonton video, oke? Kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan umum garis lurus. Nah, untuk persamaan umum, atau kita belajar pengertiannya dulu ya. Pengertian persamaan garis itu adalah merupakan persamaan linier dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0 secara bersamaan. Nanti kita akan belajar ada dua ada dua variabel X dan juga Y. Oke? Untuk ciri-ciri persamaan garis lurus, itu ada yang pertama terdiri dari dua variabel X dan juga Y. Oke, terdiri dari dua variabel yaitu X dan juga Y. Yang kedua, harus berisi tanda sama dengan, karena ini namanya aja persamaan, pasti isi tanda sama dengan. Yang ketiga, syarat yang penting, variabelnya harus berpangkat satu. Karena kalau lebih dari satu, bisa jadi misalnya kalau dua jadinya parabola, bukan garis lurus ya. Oke, kita lanjut materinya. Persamaan umum garis lurus itu ada dua. Ada bentuk eksplisit dan juga ada bentuk implisit. Eksplisit adalah bentuk umumnya, bentuk yang kalau saya sebut bentuk eksplisit ini bentuk yang paling mudah dalam ketika kita mau menjawab soal. Oke? Bentuk eksplisitnya seperti ini. Y sama dengan mx plus c. Y dan x sebagai variabel. Sedangkan m itu adalah gradien. Oke? Nanti c adalah konstantanya. M adalah gradien. Gradien itu apa? Adalah sebuah kemiringan. Nah, untuk materi gradien nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nanti ada khusus membahas tentang gradien garis lurus. Oke. Contoh persamaan umum garis lurus dengan bentuk eksplisit yaitu Y sama dengan 2X plus 4, Y sama dengan 4X plus 2, ataupun bisa dalam bentuk pecahan yaitu Y sama dengan setengah X plus 2. Oke. Kita lanjut. Untuk bentuk implisit. Bentuk implisit itu selain bentuk yang di eksplisit, selain bentuk Y sama dengan MX plus C, bisa jadi bentuknya AX plus BY sama dengan C, bisa jadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke? Contoh misalnya, nah sudah saya berikan di sini ya. Oke, kita ganti dulu. Nah,
Contohnya di sini ada 2x plus 4 sama dengan 2. Atau 2y plus 3x plus 3 sama dengan 0. Atau ada nanti dalam bentuk pecahan mungkin ya. Bisa jadi dalam bentuk pecahan nanti. Setengah x ditambah 2y ditambah 3 itu sama dengan 0. Oke? Ini adalah bentuk implisit. Dengan menggunakan bentuk implisit, mungkin kalian sedikit agak susah dalam mengerjakan soal. Oke? Nah, apa yang harus dilakukan? Kita ubah bentuk implisit ke bentuk eksplisit. Itu solusi yang bisa saya berikan. Karena bentuk eksplisit menurut saya lebih mudah untuk menjawab soal seperti itu. Oke? Kita coba ubah dulu ya. Dari bentuk implisit ke bentuk eksplisit. Nah, kita ketahui bahwa bentuk eksplisit itu Y sama dengan MX plus C. Sedangkan dalam soal misalnya ada 2Y plus 4X plus 6 sama dengan 0. Jika kita disuruh untuk mencari gradien, maka ini adalah mungkin lumayan susah untuk mencari gradien. Sedangkan jika kita ubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, gradiennya akan terlihat bersama dengan X. Oke? Yang menempel dengan X itulah gradiennya dalam bentuk eksplisit. Kita ubah sekarang. 2Y plus 4X plus 6 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Oke. 2Y ini plus 4X dan plus 6-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya min 4X min 6. Benar ya? Apa yang kita harus lakukan? Kita hilangkan angka 2 di depan Y dengan cara membaginya. Jangan mengalihkan dengan 0. Kalau dikalikan dengan 0, semuanya hilang. Oke? Kalau dikalikan semua dengan 0, maka semuanya akan menjadi hilang. Yang harus dilakukan adalah membagi 2. Pak Indra, kan 2 dibagi 2 kan 1. Kan masih ada angka di depannya. 1 dikali Y, itu hasilnya Y. Oke? Paham? Nah, setelah dibagi 2, nah, kita menemukan Y sama dengan min 2X min 3. Ini adalah bentuk eksplisit dari 2X plus 4X, 2Y plus 4X plus 6 sama dengan 0. Y sama dengan min 2X min 3. Ini adalah bentuk eksplisit dari 2Y plus 4X plus 6 sama dengan 0. Oke, dari sini kita sudah mengetahui bahwa gradiennya adalah min 2. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang misalnya dalam sebuah garis. Nah, dalam sebuah garis itu diberikan titik. Kita disuruh untuk menentukan apakah titik tersebut berada di garis atau segaris dengan garis yang sudah ditentukan, ataukah di luar garis atau tidak di dalam garis seperti itu. Oke. Nah, sebuah titik dikatakan segaris dengan garis yang ditentukan jika titik X, Y jika disubstitusikan ke persamaan garisnya, entah itu persamaan eksplisit ataupun implisit. Yang saya gunakan di sini persamaan eksplisit, maka akan bernilai benar. Contoh, mungkin kalimatnya agak sedikit ribet, kita langsung ke contoh lebih gampang. Misal, perhatikan grafik garis kuning dengan persamaan ini ya. Persamaannya Y sama dengan min 2X plus 6. Nah, apakah titik 1,4 terletak segaris dengan garis kuning? Oke, kalau kita lihat secara visual, titik 1,4 itu terletak segaris ya dengan garis kuning, yaitu persamaannya Y min 2X plus 6. Tapi kita coba dengan rumus. Nah, sekarang dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke persamaan Y sama dengan min 2X plus 6, jika nilainya benar, maka dia segaris dengan garis tersebut. Oke, titik tersebut terletak segaris. Kita lihat di sini. Y sama dengan min 2X plus 6. Kita ganti setiap, kalau ini kan X-nya 1, Y-nya 4.
kita ganti Y-nya dengan 4, X-nya dengan 1. Jadi 4 sama dengan min 2 dikali 1 plus 6. 4 sama dengan min 2 plus 6. Min 2 plus 6 itu sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan 4. Ternyata benar, titik 1,4 itu terletak segaris. Oke, dia terletaknya segaris. Bagaimana jika saya memberikan titik di sini? Titiknya di 3,2. Apakah dia segaris? Secara visual, dia tidak segaris. Mari kita buktikan secara rumus. Oke. Secara rumus ini ya. Oke. Rumusnya, persamaannya kan Y sama dengan min 2X plus 6. Kita masukkan, hasilnya itu 2 tidak sama dengan 0. Ini salah, berarti titiknya itu terletak di luar garis, tidak segaris. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin kalian sudah paham ya sampai sini. Masih materi gampang. Yang terakhir, materi yang terakhir, menggambar grafik lurus. Nah, untuk menggambar grafik lurus kalian harus perhatikan dengan seksama, karena di sini kita akan saya akan memberikan tugas berupa membuat video menggambar grafik garis lurus. Oke? Nah, untuk garis lurus, menggambar grafik garis lurus itu ada dua. Yang pertama, menggambar garis lurus dengan menggunakan titik bantu, seperti contohnya ini. Titik A itu 1,6 dan titik B 8,0. Gambarlah grafik garis lurusnya. Nah, yang pertama kita buat ini ya, menentukan berapa titik bantu yang akan terletak pada garis lurus. Oke, titik bantunya sudah dibuatkan. 2. Menggambar titik bantu tersebut pada bidang kartesius. Oke, kita gambar ya titik tersebut pada bidang kartesius. Yang pertama 1,6 terletak di sana, sudah saya gambar. 8,0 terletaknya, nah sudah pada gambar. Selanjutnya, untuk nomor 3, menghubungkan titik tersebut dengan garis lurus. Nah, inilah gambar grafik garis lurus, masih mudah. Ini kalau sudah ditentukan titik bantunya, kalau misalnya berpotongan di X, Y, titik potongnya. Tapi bagaimana? Nah, jika yang diberikan adalah sebuah persamaan, bukan titik bantu, apa yang harus dilakukan? Oke, kita langsung lanjut ya. Untuk menggambar grafik garis lurus jika diketahui atau diberikan persamaan garis lurusnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah itu menentukan titik potong garis di sumbu X dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Nanti 2. Menentukan titik potong garis di sumbu Y dengan substitusikan X sama dengan 0. Oke, nanti kita bahas. Yang ketiga, sama caranya seperti yang tadi, menggambar titik potong tersebut, titik potong X dan Y pada koordinat kartesius. Setelah kita dapat titik, kita gambar, kita berikan titik. Setelah itu yang keempat, menghubungkan kedua titik potong tersebut dengan garis lurus. Titik A misalnya ke titik B, kita hubungkan dengan sebuah garis. Setelah itu menuliskan persamaan garisnya. Menuliskan persamaan garis bisa di sebelah garisnya ataupun di pojok-pojok garisnya. Saya lebih suka di sebelah garisnya. Oke. Nah, menentukan titik potong garis di sumbu X dan sumbu Y. Ini yang harus kita pelajari. Ini ya, harus disimak ya, karena ini poin pentingnya. Misal, gambarlah grafik garis lurus dari persamaan di bawah ini. Y sama dengan 2X min 6. Oke. Nah, yang pertama itu menentukan titik potong di X. Kita bisa balik ya, kita bisa cari yang di Y dulu, baru kita lanjutkan di X. Atau kita bisa cari di X dulu, kita lanjutkan di Y. Itu bebas. Tidak ada yang harus duluan, mana tidak ada. Bisa dibolak-balik. Oke, untuk menentukan titik potong di X, kata kuncinya Y sama dengan 0. Kita menolkan Y untuk mencari nilai X. Oke, ini kata kuncinya, ingat ya. Untuk menentukan titik potong di X, Y-nya dinolkan atau Y sama dengan 0. Masukkan nilai Y itu 0. Oke? Y sama dengan 2X min 6. Ini adalah persamaan garisnya. Kita ganti atau kita substitusikan Y sama dengan 0.
kita ganti Y-nya dengan 0, maka 0 sama dengan 2X min 6. Kita pindah ruaskan yang X-nya, karena kita perlu X sama dengan, kan seperti itu. Pindah ruaskan, nah, min 2X sama dengan sisa min 6. Untuk menghilangkan 2-nya, kita bagi. Oke, ini sudah langsung ya. X sama dengan min 6 per min 2. Ini kita bagi dengan min 2 supaya menjadi 1X. Atau X, oke. Jadi hasil X-nya adalah 3. Y sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Jadi koordinat titik potongnya adalah 3,0. Selanjutnya, nah, menentukan titik potong di Y. Ini kebalikan dari titik potong di X. Apa yang harus kita lakukan? Mengenolkan X-nya. Atau X sama dengan 0. Ingat ya, jika di X kita mengenolkan Y-nya, jika di Y kita mengenolkan X-nya. Oke? Kita substitusikan X-nya ke dalam persamaan. Y sama dengan 2. Yang tadi Y sama dengan 2X min 6 ya, persamaannya. Kita substitusikan Y sama dengan 2 dikali 0 min 6. Y sama dengan 0 min 6. Y sama dengan min 6. Jadi X-nya 0 dan Y-nya min 6. Oke? Koordinat titik potong di Y itu adalah 0,6. Oh ya, 0,6. 0, min 6. Oke. Setelah 2 ini kita dapat, kita tinggal buat garis lurusnya saja. Kita tinggal menggambar di diagram Cartesius. Nah, saya sudah siapkan diagram Cartesius di sini. Yang pertama, yang ketiga ya, lanjutan tadi kan tadi step yang kedua, yang sekarang yang ketiga menggambarkan titik potong X dan Y pada koordinat Cartesius. Tadi titik potong X-nya berada di 3,0, sedangkan titik potong Y-nya berada di 0, min 6. Nah, sudah saya berikan titik-titik di sana. 0, min 6. Selanjutnya, langkah selanjutnya, menghubungkan titik tersebut dengan garis lurus. Oke, menghubungkan titik tersebut dengan garis lurus. Tinggal kita hubungkan saja. Nah, ingat isi tanda panah ya nanti ketika membuat di buku catatan kalian. Tanda seperti tanda panah ini artinya garisnya tak terbatas. Sampai seujung apapun tak terbatas dia. Oke? Selanjutnya, menuliskan persamaan garisnya di samping garis lurus yang ini, yang kuning. Persamaan garisnya kan Y sama dengan 2X min 6. Kita tinggal tuliskan saja. Bisa di samping, bisa juga di pojok-pojok. Kalau saya sih lebih enaknya di samping. Ya. Inilah cara menggambar grafik garis lurus. Oke, kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, silahkan kerjakan tugas yang tidak dikumpul sekarang. Ada batas waktunya dengan video. Oke, nanti untuk tugasnya itu lebih lengkap di Google Classroom saya berikan. Oke. Mungkin sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Adik-adik semua sudah mau mendengarkan penjelasan matematika dari saya. Nah, untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang gradien atau kemiringan. Sip. Tidak lupa saya mengingatkan adik-adik semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke, salam matematika.